seperti yang sudah kita ketahui di dalam sejarah, pada tanggal 28 April 1908 itu terjadi perang Puputan Kelungkung karena Raja Kelungkung diminta menyerah tanpa syarat oleh Belanda, tapi beliau tidak mau, dan dengan kesepakatan oleh seluruh pengikut beliau yang masih setia dan juga keluarga yang masih setia, maka beliau mengadakan perang habis-habisan untuk mempertahankan nama baik daripada kerajaan. Sehingga terjadi perang Puputan dan semua yang dewasa itu tewas, gugur pada waktu perang Puputan itu tanggal 28 April 1908. Karena semuanya tewas dan semuanya gugur, maka puri atau keraton tidak ada yang menempati karena yang masih anak-anak tidak tahu apa-apa ya, sehingga benda-benda yang ada di puri itu menjadi tidak bertuan, termasuk pusaka-pusaka yang ada juga yang dipakai waktu perang Puputan itu. Benda-benda itu kemudian dibawa oleh Belanda ke Nederland. Keris-keris yang ada yang pernah dimiliki oleh leluhur kami itu pertama pada waktu di dalam Sri Krishna Kepakisan ditunjuk sebagai penguasa Bali oleh Raja Majapahit. Beliau dikasih bekal keris yang bernama Kilowar. Kemudian setelah beliau ada di Sambrangan, beliau dikasih lagi busana kerajaan dan keris yang bernama Ki Gajah Dungkul. Itu untuk menundukkan dan sebagai tanda bahwa beliaulah yang ditunjuk mewakili Majapahit di Bali. Setelah itu, setelah beliau pindah, leluhur saya pindah ke Gelgel, beliau mendapat keris yang bernama Ki Begawan Canggu dari Raja Majapahit. Kemudian setelah itu ada keris yang bernama Ardewalike yang dipakai oleh Idodo Agung Jabe pada waktu Puputan Kelungkung. Kemudian ada tombak yang bernama Ki Baruguduk yang dipakai untuk membunuh pemberontak yang bernama Kiai Batanjiro. Dan banyak-banyak lagi keris yang kita tidak tahu namanya dan kita tidak tahu di mana keberadaannya. Ya, pada tahun 2008 itu bertepatan dengan 100 tahun terjadinya Puputan Kelungkung, maka kami berupaya untuk memperingatinya. Walaupun selama ini sudah diperingati setiap tahun, tapi karena ini 100 tahun, kita mau memperingatinya dengan sangat besar, gitu ya, sangat meriah. Dan untuk itu kami ada kehendak untuk menampilkan keris-keris yang kami miliki yang saat itu berada di Museum Nasional. Sehingga kami semua di sini tahu, baik keluarga maupun masyarakat tahu bahwa kita di Kelungkung ini pernah punya keris-keris pusaka yang bertuah. Maka untuk itu saya selaku ketua panitia peringatan mengirim surat kepada Pak Bupati dan kepada Kepala Museum Nasional untuk meminjam keris Kelungkung yang ada di Museum Nasional. Surat itu dijawab bahwa Museum Nasional menyetujui peminjaman itu, tetapi dengan syarat harus ada jaminan. Jaminan yang diminta pada waktu itu adalah sebesar 2 miliar rupiah tahun 2008. Sekarang nggak tahu berapa nilainya. Setelah selesai, maka
sudah diminta lagi oleh Museum Nasional. Ya kesulitannya tentunya pertama kami susah untuk melihatnya karena jarak yang jauh dan memerlukan biaya yang besar. Yang kedua kesulitannya karena kami bukan organisasi yang berbadan hukum dan bukan government organisasi pemerintah, maka komunikasi kepada pemerintah Belanda agak sulit. Ya karena benda-benda itu ada di dua tempat, pertama di Belanda dan kedua di Museum Nasional. Ya, kami mengharapkan kepada pemerintah Belanda apabila mau mengembalikan benda-benda itu dan ada rencana untuk mengembalikan, kembalikanlah di mana benda-benda itu diambil. Jadi walaupun mungkin melalui mediator pemerintah tidak masalah. Yang penting benda-benda itu dikembalikan ke lokasinya atau kepada pewarisnya yang masih ada.